Bentrokan dua kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambu Sango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka, yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, satu unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tak ada korban jiwa. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur, jalan poros kembali dibuka dan kondisi berangsur kondusif. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Selamat pagi. Pagi juga, Sabrina. Apa kabar? Apa kabar pagi Luar biasa. ini? Selamat pagi Manis pemirsa. banget ya. Di weekend, di hari Sabtu ini tetap semangat, Nata. Selalu semangat, selalu semangat dong. Semangat. Dan tapi saya ngeliat kamu pakai baju coklat gini, kelihatannya lebih manis gitu ya. Oh iya, oh gitu ya. Jadi kayak... mungkin karena weekend Nata nih kayak apa namanya sudah semangat. Jadi lihat apapun tuh rasanya tuh manis begitu ya. Karena Termasuk kalau lihat kita saya pakai baju mengulas warna belakang-belakang ini coklat. banyak banget kasus-kasus yang benar-benar menyita perhatian publik dan juga bikin pusing. Nah sekarang waktu kita refreshing, cari lokasi wisata, lepas penat, udah gitu aja. Kalau abis ini kamu mau kemana nih? Kalau saya sih yang simpel-simpel aja, palingan saya pengen ngopi di puncak aja sih, daerah puncak sambil ngeliat pemandangan yang indah gitu kan. Dingin-dingin ya. apalagi. Tapi kayaknya lagi macet deh, Nat. Mungkin sekitar Jakarta aja deh kalau menurut saya. Kalau saya sih mau ke mall aja abis ini. Wah, tapi kalau misalnya memang kalau lokasi puncak memang langganan macet, itu pun resiko namanya. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu dengan tujuan yang pasti ada resikonya, ada resikonya dan juga ada konsekuensinya. Ya, betul. Itu wajar. Nanti kita lanjutkan, kita sapa dulu pemirsa. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinda Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini. Bersama saya, Sabrina Asila. Dan saya Nata Arman. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sinda Today, redaksi kami juga telah menyiapkan 3 berita pilihan dan ini dia. Viral anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, melontarkan kalimat tak pantas saat bersama seorang wanita. KPK memeriksa Hilman Latif selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terkait kasus korupsi kuota haji. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemirsa, Gunung Leotopi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pada Jumat malam. Ya, letusan disertai dentuman yang kuat dan hujan pasir dan juga abu. Gunung Lewotobi laki-laki meletus dengan semburan abu vulkanik setinggi 6 km di atas puncak. Erupsi terjadi pada pukul 22.46 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung selama 17 menit. Gunung Lewotobi laki-laki berstatus awas atau level 4. Kemudian petugas mengimbau masyarakat agar tidak beraktivitas apapun dalam radius 6 km dari pusat erupsi. Dan pada sektoral arah barat daya dan timur laut sejauh 7 km. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta waspada terhadap potensi banjir lahar jika terjadi hujan. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tetap memakai masker, menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Puluhan rumah warga di Kampung Sukamana, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung hancur diterpa angin puting beliung Jumat siang. Angin puting beliung menerjang pemukiman warga Kampung Sukamana, Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Angin puting beliung ini terjadi dengan durasi mencapai 10 menit.
Meski belum ada bantuan dari pemerintah setempat, warga sekitar dengan mandiri memperbaiki rumahnya karena khawatir kawasan Soreang akan kembali diguyur hujan. Kelihatannya tuh anginnya mutar, pada ini tuh pada terbang gitu, sampah-sampah terpal pada terbang. Pas lihat ke atas ada kanopi terbang di atas. Ini yang kanopi ini sama kenteng-kenteng ini udah ada bocor semua, sama CCTV juga jatuh. Akibat peristiwa tersebut, puluhan rumah hancur. Warga setempat berharap ada bantuan dari pemerintah daerah guna meringankan beban warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 2 orang pelajar SMP tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane, Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Ya, jasad kedua korban akhirnya ditemukan petugas SAR dalam kondisi berpelukan. Tim SAR gabungan menemukan 2 jasad Fikar 13 tahun dan Raja 14 tahun yang tewas tenggelam di Sungai Cisadane, Kota Bogor, Jumat malam. Korban ditemukan tengah berpelukan oleh petugas di kedalaman 3 meter. Petugas pun langsung mengevakuasi kedua jasad korban ke rumah duka untuk dimakamkan. Alhamdulillah pukul 8.44 tadi operasi SAR kita nyatakan ditutup dan alhamdulillah qadarullah. Doanya tadi Allahumma yasir wa la tu'asir, ya Allah permudah jangan kau persulit, betul-betul dipermudah oleh Gusti Allah. Jadi sekira tadi pukul 8.20 2 korban, 2 ananda, Raja dan Fikar berhasil dievakuasi oleh tim penyelamatan gabungan. Sebelumnya korban tenggelam saat berenang di Sungai Cisadane pada Jumat sore. Salah satu korban ikut tenggelam ketika hendak menyelamatkan temannya yang terbawa arus. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya menangis histeris hingga jatuh pingsan saat mendapati sang ayah tewas mengenaskan di aliran kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Jasad korban yang merupakan mantan ketua RT ini ditemukan mengambang. Wanita Parubaya ini histeris saat mengetahui ayahnya ditemukan tewas di aliran kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat. Emosi yang tak mampu terbendung membuat tangisannya kian menjadi-jadi hingga akhirnya jatuh pingsan. Ia tak kuasa mengetahui ayahnya ditemukan tak bernyawa oleh petugas penanganan sampah saat mengevakuasi sampah di permukaan kali. Jasad korban kemudian diidentifikasi oleh petugas kepolisian. Kayak semacam apa tuh bantal kuning itu, saya pikir itu bantal, pas saya buka nggak taunya mayat Pak. Cowok atau cewek Pak? Itu cowok, laki-laki tuh usianya kira-kira hampir 60 lah Pak, 60 ke atas, 60 laki-laki ya. Jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.